Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya di sini atas nama Wahyu Nugraha dari Prodi Manajemen dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengisi materi mengenai aspek hukum dalam bisnis. Oke, saya akan membahas mengenai hukum perlindungan konsumen. Apa yang dimaksud perlindungan konsumen? Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan hukum perlindungan konsumen, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di sini saya akan membahas hak konsumen dan kewajiban konsumen. Hak konsumen ada 3. Nah, yang pertamanya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, kewajiban konsumen pun ada 3. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat hukum dalam bisnis. Nah, keberadaan hukum memang diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, serta upaya perlindungan kepada semua masyarakat di dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi hukum dalam bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk dijadikan sumber informasi yang bermanfaat dan juga informatif kepada setiap pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku usaha atau pebisnis jadi memahami hak maupun kewajiban pada aktivitas bisnis yang dijalankannya. Yang ketiga, pelaku bisnis juga akan lebih memahami hak serta kewajiban saat memulai bisnis.
Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan tidak akan menyalahi aturan hukum yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan. Yang keempat, terciptanya sikap berbisnis yang bisa berjalan secara adil, harmonis, jujur, dan sehat, sebab adanya kepastian secara hukum. Ada dua aspek dalam hukum bisnis. Nah, ini yang saya akan bahas selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada aspek kontrak. Aspek kontrak ini merupakan sebuah perjanjian yang juga dijadikan sebagai sumber hukum utama. Nantinya semua pihak yang terlibat akan tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati. Kalau yang kedua, aspek kebebasan berkontrak. Di dalam aspek ini, isi perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai dengan kesepakatan dari semua pihak yang diajak bekerja sama. Contoh hukum dalam bisnis. Contoh hukum bisnis di bidang perkreditan. Mungkin kamu pernah terlibat di dalam hukum bisnis yang satu ini ya, yaitu perkreditan. Bentuk dari perkreditan ini juga ada banyak sekali konteksnya. Salah satunya adalah perkreditan yang ditawarkan dari suatu bank kepada para pelaku usaha dengan bunga yang sangat rendah. Ini contohnya kayak bank atau leasing ya. Bisnis pada dunia perikatan. Istilah perikatan ini merupakan hubungan hukum antara dua orang maupun lebih, di mana ini didasarkan pada salah satu pihak mengajukan tuntutannya kepada pihak lain. Umumnya sumber perikatan ini berdasarkan pada KUHP Perdata, yaitu perikatan yang muncul dari perundang-undangan, perikatan yang muncul dari perjanjian, dan perikatan yang bukan perjanjian. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, juga bisa bermanfaat untuk para pendengar. Tadi saya sudah membahas mengenai hukum perlindungan konsumen, terus ada fungsi dan manfaat hukum dalam bisnis, terus ada juga aspek hukum bisnis, ada juga contoh hukum dalam bisnis. Nah, untuk para pendengar semuanya, semoga untuk menjalankan bisnis nanti ke depannya kita dapat memahami hukum-hukum apa saja, perjanjian-perjanjian apa saja yang harus kita jalani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.